Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Filologi Prodi Sastra Indonesia Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya 2020. Di sini kami akan menyebutkan macam-macam manuskrip beserta penjelasannya. Namun sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nur Ikhnatul Nadia bersama teman-teman saya. Yang pertama, Anindya Aisyah Putri. Yang kedua, Imam Ghazi Al-Farizi. Yang ketiga, Risalah Damaratri. Yang keempat, Wasi Aturskia. Dan yang terakhir, Yuli Aisyah Putri. Sini kami akan menyebutkan macam-macam manuskrip Islam dan macam-macam manuskrip Hindu-Buddha beserta penjelasannya. Mari kita simak bersama-sama. Baik, di sini saya akan menyebutkan satu contoh manuskrip Hindu-Buddha. Yang pertama ada Kakawin Bharatayuddha. Kakawin Bharatayuddha ini termasuk karya sastra Jawa kuno termasyhur. Artinya, Kakawin ini merupakan karya sastra Jawa kuno paling terkenal pada masa Kerajaan Kadiri yang diwariskan oleh Raja Jayabaya, yang di dalamnya menceritakan tentang peperangan kaum Monwa dan kaum Pandawa. Ditulis oleh Empu Seda dan dirampungkan oleh Empu Panulu. Mengapa tidak Empu Seda saja yang merampungkan karyanya? Dikarenakan saat itu Empu Seda telah mati terbunuh di tangan Jayabaya sendiri. Sedikit cerita, begini, menurut referensi yang saya baca, bahwa Empu Seda telah mati terbunuh di tangan Raja Jayabaya sendiri. Dikarenakan, jadi awal mula ceritanya begini. Saat Empu Seda datang kepada Raja Jayabaya, mengutarakan niatnya untuk mengupas kecantikan Dewi Setiawati yang merupakan permaisuri dari Prabu Salya. Empu Seda pun meminta seseorang untuk diberikan padanya agar ia dapat mendeskripsikan kecantikan Dewi Setiawati hingga tuntas. Lalu akhirnya Raja Jayabaya memberikan putrinya kepada Empu Seda untuk merampungkan karyanya. Namun sayangnya Empu Seda telah berbuat kurang ajar terhadap putri Jayabaya tersebut hingga akhirnya Raja Jayabaya pun murka dan Empu Seda dihukum mati. Karyanya diberikan kepada orang lain dan dituntaskan oleh Empu Panulu. Kakawin Bharatayuddha ini menceritakan tentang peperangan kaum Monwa dan kaum Pandawa. Babak permulaan hingga munculnya Prabu Salya ke medan perang merupakan karya Empu Seda, sisanya karya Empu Panulu. Kakawin Bharatayuddha ini berasal dari Kerajaan Kadiri dengan ukuran 47,5 dan 32 cm. Selesai ditulis pada 6 November 1157. Kakawin Bharatayuddha ini masih terkenal pada kerajaan Islam. Hingga dalam pertunjukan wayang pun sebagian isi dari Kakawin Bharatayuddha ini masih dinyanyikan sebagai nyanyian Sulu. Selanjutnya manuskrip peninggalan Hindu-Buddha, yaitu kitab Kakawin Negara Kertagama. Perlu diketahui bahwa kitab Kakawin Negara Kertagama itu adalah suatu dokumentasi tulisan sejarah yang berisi tentang kehidupan sosial budaya pada zaman Kerajaan Majapahit, yang menjadikan suatu hal yang positif bagi cita-cita suatu bangsa. Selain itu, Kakawin Negara Kertagama berisi tentang cerita kejayaan Majapahit, berisi tentang perjalanan Prabu Hayam Wuruk, kemudian tentang hubungan keluarga kerajaan, para pembesar kerajaan, dan lain-lain. Naskah ini ditulis oleh beliau Empu Prapanca, yang pada saat itu beliau pernah menjadi Dang Acarya Nadendra atau sebagai pembesar agama Buddha di kalangan kerajaan. Namun pada saat penulisan Kakawin Negara Kertagama ini, beliau memutuskan untuk keluar dari
lingkungan kerajaan dan menjadi seorang pertapa. Kakawin Negara Kertagama ini dipersembahkan oleh Empu Prapanca kepada Prabu Hayam Wuruk. Kemudian perlu diketahui juga bahwa naskah Kakawin Negara Kertagama terdiri dari 98 pupuh, atau kita biasa menyebutnya bab. Tiap kakawin terdiri dari 4 pada dan tiap barisnya terdiri dari 8 hingga 24 suku kata. Pupuh yang pertama sampai yang ketujuh itu menceritakan tentang raja dan keluarganya. Kemudian pupuh ke-8 sampai ke-16 menceritakan tentang kota dan wilayah kekuasaan Majapahit. Kemudian pupuh 17 sampai 39 tentang perjalanan keliling Lumajang. Kemudian pupuh 40 sampai 44 menceritakan tentang silsilah kerajaan Majapahit, silsilah raja-raja Majapahit. Kemudian pupuh 50 sampai 59 menceritakan tentang perjalanan Raja Hayam Wuruk yang sedang berburu di hutan. Kemudian pupuh 60 sampai 82 menceritakan tentang hal-hal yang diperoleh dari Empu Prapanca selama berkelana ke beberapa daerah. Dan pupuh 83 sampai 91 menceritakan tentang upacara keagamaan. Kemudian pupuh yang terakhir 92 sampai 98 menceritakan tentang pujangga kerajaan yang setia kepada rajanya. Itulah Kakawin Negara Kertagama, suatu kitab yang dipersembahkan oleh Empu Prapanca kepada beliau Prabu Hayam Wuruk. Kita sebagai generasi muda tentunya terus melestarikan kebudayaan dan peninggalan nenek moyang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Peninggalan Hindu Buddha yang selanjutnya yaitu Kitab Pararaton. Kitab Pararaton ini merupakan sejenis manuskrip yang dipercaya sebagai salah satu peninggalan dari Hindu Buddha. Kitab Pararaton ini merupakan sebuah kitab naskah sastra Jawa yang keluar pada abad pertengahan yang kemudian diubah dengan menggunakan bahasa Jawa Kawi. Kitab Pararaton ini ditulis dengan menggunakan aksara Bali dan bahasa Jawa Madya yang merupakan bahasa Jawa peralihan dari bahasa Jawa kuno menjadi bahasa Jawa baru. Kitab Pararaton ini merupakan kitab yang sangat sederhana karena hanya tersusun dari 32 halaman dengan 1126 baris dan ukuran kertas merupakan ukuran kertas folio. Kitab Pararaton ini menjelaskan tentang kejadian-kejadian atau kisah raja pada kerajaan Singhasari dan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kebanyakan isi dari Kitab Pararaton ini merupakan isi dari sebuah mitos atau dongeng. Akan tetapi dengan adanya Kitab Pararaton ini kita bisa mengetahui bagaimana asal-usul, bagaimana perjalanan hidup dari seorang Ken Arok kemudian bisa menjadi seorang raja dari kerajaan Singhasari. Kitab Pararaton ini ditulis dengan anonim dari masa ke masa. Dalam artian anonim di sini merupakan tidak diketahui siapa penulis yang sesungguhnya dari Kitab Pararaton ini. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa Kitab Pararaton ini merupakan tidak peninggalan dari kerajaan Hindu Buddha, melainkan Kitab Pararaton ini merupakan terbitan dari seorang Belanda. Hal ini dikatakan karena pada saat itu seorang Belanda yang merupakan seorang ilmuwan yang bernama J.L.A. Brandes melakukan penelitian karena ia mendapatkan penarikan terhadap serat Pararaton sehingga ia mengulas lebih dalam Kitab Pararaton tersebut. Kemudian ia menerbitkan buku
dengan judul Pararaton Ken Arok of the Bokder Koningan Van Tumapel and Majapahit, yang kemudian setelah sepeninggalnya JL Abrandis ini dilanjutkan oleh DRNJ Krom dengan bantuan 3 temannya. Dari hasil DRNJ Krom dan teman-temannya ini dihasilkan 3 manuskrip, sehingga dapat dikatakan bahwa manuskrip Serat Pararaton tidak hanya terdiri dari 1 manuskrip saja, melainkan juga terdiri dari 3 jenis manuskrip Pararaton. Pada tarikh lembar naskah yang terakhir tertuliskan 1522 aksara atau 1600 Masehi. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa tulisan akhir dari kitab Pararaton ini merupakan ditulis pada tahun 1600 Masehi. Dan selanjutnya yang keempat yaitu naskah Sutasoma. Naskah Sutasoma ini dibuat pada tahun 1851 dengan ditulis menggunakan aksara Bali, namun berbahasa Jawa kuno. Ukuran dari naskah ini berkisar 40,5 kali 3,5 cm. Penulisan naskah Sutasoma ini menggunakan media daun lontar. Naskah Sutasoma ini dirangkai oleh Empu Tantular yang hidup pada abad ke-14 pada zaman Majapahit di bawah kepimpinan Raja Hayam Wuruk. Masyarakat pada zaman itu mengenal dirinya sebagai seorang pujangga ternama sastra Jawa. Naskah ini juga merekam konsepsi sunyata yang bersifat absolut dan merupakan salah satu falsafah dari Mahayana. Atas dasar ini, Empu Tantular membuat Siwa dan Buddha menjadi satu kesatuan tunggal, seperti yang terungkap melalui pernyataan yang Buddha tanpahi Siwa Raja Dewa Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Artinya yang Buddha tiada bedanya dengan Siwa, Raja para Dewa, karena hakikat Jina dan Siwa adalah satu, berbeda-beda namun satu, tiada kebenarannya bermuka mangka Jinatwa lawan Siwa Tatwa Tunggal. 2. Yang terdapat pada pupuh 139 bait kelima. Dari potongan pernyataan Bhineka Tunggal Ika dipetik oleh Profesor Muhyamin yang disahkan sebagai semboyan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Naskah Sutasoma ini menceritakan tentang perjalanan seorang pangeran di negeri Hastinapura yang bernama Sutasoma untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Dalam lingkungan agama Buddha di Indonesia, khususnya di kalangan Sangga Agung Indonesia, kitab Sutasoma ini dipandang sebagai bagian dari naskah suci agama Buddha Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang manuskrip Suluk Wujil. Nah, manuskrip Suluk Wujil ini merupakan manuskrip peninggalan Islam, di mana manuskrip ini menceritakan tentang budaya intelektual keagamaan di Jawa pada abad 15. Jadi di situ dijelaskan bagaimana budaya dan keadaannya. Dan bertepatan juga dengan zaman peralihan. Zaman peralihan di sini maksudnya adalah peralihan dari Hindu ke Islam. Karena pada saat itu ulama sudah mulai menyebarkan agama Islam di Jawa dan Islam juga mulai dikenal oleh masyarakat luas. Nah, zaman peralihan di situ juga ditandai dengan runtuhnya kerajaan Majapahit serta berdirinya kerajaan Demak atau kerajaan Islam di Pulau Jawa. Nah, Suluk Wujil ini ditulis oleh Sunan Bonang. Beliau menulisnya menggunakan aksara Jawa dan ditulis pada sekitar abad 15. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai ini juga merupakan manuskrip peninggalan Islam, di mana Hikayat Raja-Raja Pasai ini menceritakan tentang keadaan pengislaman pada sekitar pertengahan abad 13 hingga pertengahan abad 14. Diceritakan pula bagaimana Raja Malikus Saleh, beliau merupakan raja pertama di Samudra Pasai. Diceritakan bagaimana awalnya beliau bisa diangkat menjadi raja, hingga diceritakan pula raja terakhir yaitu Raja
Ahmad. Jadi di sini hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan dari raja pertama hingga raja terakhir, diceritakan bagaimana sistem pemerintahannya, kehidupannya bagaimana. Nah, hikayat Raja-Raja Pasai ini ditulis oleh Sir Stamford Raffles. Beliau merupakan juru tulis. Nah, naskah ini ditulis di Betawi pada tahun 1814, ditulis menggunakan bahasa Arab. Ini juga merupakan naskah salinan yang beliau dapatkan dari London, yaitu dari Kiai Saradi Menggala. Nah, jadi penulis aslinya dari hikayat Raja-Raja Pasai masih belum diketahui. Jadi yang kita pelajari selama ini adalah naskah salinan yang ditulis oleh Sir Stamford Raffles. Yang ketiga, Prasasti Minyetuju. Prasasti Minyetuju adalah sebuah prasasti batu tertulis yang dipahat pada batu nisan yang ditemukan di Minyetuju, Aceh. Prasasti ini sendiri ditulis dengan huruf Arab dan Sumatera kuno, berbahasa Melayu klasik dalam bentuk syair Sarga Upajati. Dan isinya adalah tentang meninggalnya seseorang bernama Raja Iman Wardah rahmat Allah pada tahun 1379 Masehi atau lebih tepatnya 781 Hijriah, dan ditulis pada 1310 Masehi. Kewujudan Prasasti Minyetuju menunjukkan berlakunya peralihan budaya di Sumatera Utara pada akhir abad ke-14, di mana pengaruh Arab dan Parsi mulai menggantikan pengaruh Hindu-Buddha yang sebelumnya cukup menonjol dalam budaya Melayu. Dan yang keempat, Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi merupakan naskah berbahasa Jawa yang berisi sejarah raja-raja yang pernah bertahta di Pulau Jawa. Dibuat sebagai suatu karya sastra sejarah yang berbentuk tembang Jawa, dan menceritakan tentang silsilah Raja Jawa dari Nabi Adam, dewa-dewi dalam agama Hindu, tokoh-tokoh dalam Mahabharata, cerita Panji masa Kediri, masa kerajaan Pajajaran, Majapahit hingga masa Demak yang kemudian dilanjutkan lagi dengan silsilah kerajaan Pajang di Mataram, dan berakhir pada masa Kartasura. Ada dua versi Babat Tanah Jawi yang dianggap orisinil dan berbobot oleh para sejarawan. Yang pertama, versi Mensma, terbit pada tahun 1874, dan Althoff yang terbit pada 1941. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.